wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia. Saya akan menjelaskan tentang jawaban ujian akhir semester matematika ekonomi saya. Soal pertama yaitu tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Di mana dalam soal ini ditanya surplus konsumen SK dan surplus produsen SP. Di mana diketahui di sini fungsi permintaan suatu produknya adalah P sama dengan 10 dikurang 0,5 Q, dan fungsi penawaran produk tersebut adalah P sama dengan 4 ditambah Q. Jadi kita akan mencari surplus konsumen dan surplus produsen. Hal pertama yang akan kita lakukan yaitu menentukan titik keseimbangan pasar, di mana PD atau fungsi permintaan demand dari produk tersebut adalah 10 dikurang 0,5 Q, dan PS-nya yaitu atau fungsi penawaran supply sama dengan 4 ditambah Q. Nah, kita ubah itu PD menjadi PE. PE sama dengan 10 dikurang 0,5 QE, dan untuk fungsi penawarannya PE sama dengan 4 ditambah QE. Jadi kita coba eliminasi untuk mencari nilai QE dengan cara mengurangkan. PE dikurang PE sama dengan 0, 10 dikurang 4 sama dengan 6, min 0,5 QE dikurang QE sama dengan min 1,5. Nah, kita pindah ruaskan. Min 1,5 QE dipindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi plus, berarti 1,5 QE sama dengan 6. Lalu kita pindahkan 1,5 ini ke kanan dan kita bagi dengan 6. QE sama dengan 6 dibagi 1,5. Maka dapatlah nilai si QE yaitu 4. Selanjutnya kita menghitung nilai PE. Bisa dengan cara substitusi, yaitu dengan memasukkan angka dari QE yang telah kita dapat, yaitu tadi nilai QE-nya 4, ke dalam salah satu persamaan. Kita ambil persamaannya PE sama dengan 4 ditambah Q. Lalu kita gantikan nilai Q ini menjadi 4. Berarti dapatlah PE sama dengan 4 ditambah 4 hasilnya 8. Selanjutnya kita akan mencari surplus konsumen atau SK, di mana rumusnya integral 0 QE fungsi Q dQ dikurang QE dikali PE. Nah, kita masukkan angka yang telah kita dapatkan tadi, di mana nilai QE-nya 4, kita masukkan 4. Untuk fungsi surplus konsumen kita ambil yang fungsi permintaan tadi, 10 dikurang setengah Q kali dQ dikurang 4 dikali 8. Maka kita dapatkanlah 10 Q dikurang 1/4 Q kuadrat integral 4 dan 0 dikurang 32 sama dengan 10 Q, Q-nya kita ganti dengan 4, 10 kali 4 dikurang 1/4 Q, kita ganti lagi nilai Q-nya dengan 4, kuadratnya jangan lupa, dikurang dengan, kita ganti lagi 10 Q dikali dengan 0, maka 10 kali 0 dikurang 1/4, Q-nya kita ganti dengan 0, berarti 1/4 0 kuadrat dikurang dengan 32. Maka dapatlah hasilnya 40 dikurang 4 dikurang 0 dikurang 32. 40 dikurang 4 dapat 36. 0, kita hilangkan 0-nya,
dikurang 32. 36 dikurang 32 dapatlah surplus konsumen yaitu 4. Selanjutnya kita akan mencari surplus produsen. Rumusnya itu QE kali PE integral 0 QE fungsi Q dQ. Kita masukkan angkanya di mana QE bernilai 4 dan PE bernilai 8. Lalu kita masukkan angka dari fungsi penawaran. 4 ditambah Q dQ. Maka dapatlah angka 4 kali 8, 32. 4 kali Q, 4Q ditambah 1/2 Q kali Q kuadrat integral 4 dan 0. Maka hasilnya yaitu 4 kita ganti dengan 4Q, Q-nya kita ganti dengan 4 kali 4 ditambah 1/2, Q-nya kita ganti lagi dengan 4, 1/2, 4 kuadrat, dikurang 4 kali 0, karena Q-nya kita ganti dengan 0, ditambah 1/2 0 kuadrat, sehingga dapatlah surplus produsen 32 dikurang 16 ditambah 8 dikurang dengan 0. 16 tambah 8 bernilai 24. 32 berarti 32 kita kurang dengan 24 hasilnya dapat 8. Maka surplus produsen bernilai 8. Selanjutnya saya akan masuk kepada pembahasan soal ketiga. Di mana pada soal 3 ini kita diminta untuk menentukan keuntungan optimum. Di sini diketahui bahwa TC sama dengan 50 ditambah 2Q dan fungsi penerimaan atau TR, penerimaan total atau TR adalah 100Q dikurang 4Q kuadrat. Nah, untuk mencari keuntungan optimum, kita harus tahu dulu produk optimumnya berapa. Nah, untuk mencari produk optimum, itu terjadi pada saat MR sama dengan MC, di mana MR ini sama dengan TR action dan MC sama dengan TC action. Sekarang kita akan mencari TR action-nya berapa. Tadi kita sudah tahu bahwa TR bernilai 100Q dikurang 4Q kuadrat. Nah, turunan dari 100Q ini adalah 100. Q-nya jadi hilang. Nah, turunan dari min 4Q kuadrat adalah min 8Q. Nah, pada demikian karena kuadrat 2, maksudnya pangkat 2 ini, kita kalikan dengan min 4. Dapatnya min 8. Q-nya turun. Sehingga dapatlah nilai TR action-nya 100 dikurang 8Q. Sekarang kita mencari nilai MC atau TC action. Tadi kita sudah tahu bahwa TC-nya bernilai 50 ditambah 2Q. Kita cari turunannya. Turunan dari 50 adalah 0 dan turunan dari 2Q adalah 2. Maka nilai TC action-nya bernilai 2. Sekarang kita mencari produk optimum, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa produk optimum itu terjadi pada saat MR sama dengan MC. Tadi kita udah dapat MR-nya 100 dikurang min 8Q. Kita masukkan ke sini 100 dikurang 8Q dan MC-nya bernilai 2. Lalu kita pindah ruaskan. Min 8Q tetap, 100 ini kita pindahkan ke posisi sebelah kanan. Karena dia plus, maka ketika dipindahkan ke sebelah kanan, itu bernilai negatif. Sehingga didapatkanlah min 8Q sama dengan 2 dikurang 100. Dapatlah min 8Q sama dengan min 98. Q sama dengan min 98 dibagi min 8. Min dibagi min hasilnya positif, sehingga didapatkanlah hasil 12,5. Nah, 12,5 ini adalah produk optimum yang harus diproduksi. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan total produk optimumnya berapa, kita akan mencari besarnya keuntungan optimum.
Besarnya keuntungan optimum yaitu TR dikurang TC. TR tadi kita ketahui dari soal bahwa TR-nya bernilai 100 Q dikurang 4 Q kuadrat dikurang 50 ditambah 2 Q. Tadi Q-nya sudah kita dapatkan 12,25. Sekarang kita tinggal menggantikan nilai Q menjadi 12,25. 100 dikali 12,5 dikurang 4 dikali 12,5 kuadrat dikurang 50 ditambah 2 dikali 12,25. Sehingga dapatlah hasilnya 1225 dikurang 600,25. Dan nilai TC-nya 50 ditambah 24,5. Hasilnya 624,5 dikurang dengan nilai TC 74,5. Sehingga didapatkanlah besar keuntungan optimum yaitu 550,25. Kesimpulannya bahwa besarnya keuntungan maksimum ini bernilai 550,25 dengan total produk diproduksi sebanyak 12,25 unit. Sekian pembahasan dari jawaban UAS saya. Semoga dapat bermanfaat dan saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari jawaban maupun dari cara penyampaian. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dimengerti dan terima kasih. Saya ucapkan, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.